Dipermuliakan namamu Bapa. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Kami semua mengucap syukur, kami boleh terus berada di dalam rancanganmu yang sempurna. Kami terus berada di dalam agendamu, dan itu kehormatan buat kami. Buat kami lebih mengerti apa yang menjadi isi hatimu buat hari-hari terakhir ini Tuhan. Supaya kami boleh menjadi hamba-hamba yang Engkau persiapkan untuk menuai, untuk membangun kerajaan surga di bumi ini. Biarlah Roh Kudus yang tolong setiap kami untuk menangkap kebenaran-Mu sejelas-jelasnya, bahkan dengan mudah. Terima kasih Roh Kudus untuk pengurapan daripadamu. Oleh karena-Mu kami boleh mengerti apa yang Bapak mau untuk kami boleh lakukan. Kami siap diajar, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa kembali di webinar Revival Total Ministry bulan Oktober 2024 bersama saya Agus Berasim. Kita tidak terasa sudah sampai bulan ke-10. Ya, tinggal sebulan lagi kita akan mengadakan Rednas. So, persiapan diri Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh menerima lawatan yang baru, menangkap isi hati Tuhan buat tahun ke depan. Nah, hari ini izinkan saya akan membahas satu tema, satu materi tentang regeneration atau regenerasi. Ya, ini satu tema yang penting dan akan menjadi satu arahan untuk tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akan spill sedikit buat saudara semuanya. So, kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu kalau saya kasih gambar ini, ada yang relate? Mungkin buat generasi Bapak Ibu tahu ya, apa sih Fuji Film? Ya, zaman dulu kalau kita foto-foto nggak kayak sekarang dikirim ke WA dan cepat menyebar ke sana kemari. Zaman dulu kita kalau foto-foto harus dicuci dulu, dicetak dulu, dan itu paling cepat kita nunggu 3 hari. Ya, nah apa yang kita lihat hari ini? Brand yang saya sebut ini masih ada nggak? Oh masih ada, ya satu dua ya. Tapi zaman dulu siapa sih yang nggak tahu Fuji Film? Betul nggak? Dan ini menjadi satu tempat yang favorit ya, termasuk saya kalau ingat zaman itu kalau ada kebutuhan untuk foto ijazah atau apapun gitu ya, kita kadang-kadang ngantri saudara ya. Tapi sayangnya hari ini sudah tidak ada. Oke, nah ya siapa yang tahu benda-benda ini? Mungkin kalau saya ceritakan ini untuk Gen Z, Gen Alpha udah nggak tahu, nggak relate saudara, ini barang apa ini? Mungkin alat untuk ngusir anjing. Bukan, ini adalah alat telekomunikasi zaman itu ya. Kita tahu dua brand ini Nokia dan BlackBerry ada di tahun ya 2000-an sekian ya. Kalau saya tidak salah BlackBerry itu punah punah nggak tuh di tahun 2012, di bawah 2015 lah ya. Nah, apa yang sebenarnya saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara? Tadi kalau saya bilang brand ini sama ini ya. Ini adalah satu barang, satu benda yang memang sudah tidak ada lagi, satu tempat yang sudah tidak ada lagi. Betul tidak? Kenapa? Karena tidak regenerasi. Tidak mengikuti perkembangan, tidak bisa mengikuti kebutuhan di masa sekarang. Itu. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga punya langganan makanan atau bahkan tempat makan, resto atau apapun itu yang mungkin di zaman Bapak Ibu Saudara itu kayak rame banget gitu ya. Dulu jadi tempat langganan gitu. Tapi hari-hari ini mungkin nggak seramai itu. Kenapa? Balik lagi. Mungkin semenjak ownernya sudah mungkin meninggal atau bahkan nggak diteruskan, ya akhirnya tutup. Jadi yang saya mau sampaikan, sesuatu yang tidak ada regenerasi pasti akan stop. Nah, itu yang akan menjadi poin khotbah saya pada hari ini. Ya. Kita mulai dari sini. Pencapaian adalah hari ini. Regenerasi adalah masa depan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa mencapai sesuatu titik atau Anda punya pencapaian, pelayanan, usaha dan apapun itu,
It's good, itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang luar biasa tentu, namanya pencapaian gitu. Tapi pencapaian kita hari ini kadang belum tentu menjadi sesuatu hal yang sifatnya akan jangka panjang. Betul ya? Tapi kalau kita bicara regenerasi, itu bicara tentang masa depan gitu. Nah, saya mau cerita dari sini, Bapak Ibu Saudara. Oke? Kita tahu Revival Total Ministry dan ada Joshua Generation, ya. Nah, kita patut bersyukur karena ministry kita ini ternyata punya masa depan. Kenapa? Karena kita mikirin regenerasi. Dimulai sejak kapan? Saya akan kasih lihat foto Bapak Ibu Saudara. Coba mungkin yang relate ada yang tahu tokoh-tokohnya, dan mohon maaf memang ada beberapa yang sudah berpulang dulu ya, ada yang memang mungkin tidak lagi kita lihat hari ini. Sewaktu saya melihat gambar ini Bapak Ibu, saya tuh mulai ngelihat loh, saya melihat Tuhan di sana. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya satu-satunya orang yang paling muda di situ. Ya, ketika saya berhenti sejenak, ini rencana Tuhan nih. Jadi kalau boleh Tuhan titipkan atau saya ada di dalam satu ministry ini, saya yakin itu bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan punya rencana besar. Karena tahun 2016 ya, saya bilang sama Pak Andreas apa yang saya dapat tahun-tahun sebelumnya, Pak boleh nggak ya kita mulai bikin ibadah anak muda? Beliau diam, oke boleh, saya dukung. Ya udah, dari situlah akhirnya kita mulai. Ya, nanti saya akan ceritakan. Tapi kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa Tuhan itu caring, Tuhan itu peduli. Tuhan itu memang sayang sama kita, sayang sama revival, supaya apa? Ini menjadi satu tempat pelayanan yang terus bergerak, ya, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, ini terus berjalan. Kenapa? Karena kalau misal Tuhan nggak peduli, ya Tuhan nggak akan bangkitkan generasi-generasi penerus. Dan momen ini juga saya bersyukur karena punya senior-senior, bapak-bapak ibu yang menjadi pendahulu-pendahulu saya yang punya kerendahan hati untuk menerima saya, ya. Dan sekali lagi, waktu saya lihat foto ini kayak, iya bisa-bisanya saya ada di sini. Minder loh, bapak ibu kalau dilihat, iya ya siapa saya, gitu. Tapi itulah Tuhan, ya. Jadi warisan bukanlah apa yang engkau tinggalkan, melainkan siapa yang engkau tinggalkan. Kadang buat pemikiran secara umum, kita mengejar, orang dunia mengejar warisan secara materi, investasi, tanah, bangunan, apapun itu, bahkan uang, ya. Tapi kita mau tegaskan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bicara itu, tapi yang namanya warisan itu adalah siapa yang kita tinggalkan. Oke, kita baca ayat ini, Saudara. Mazmur 78 ayat 2-4. Saya ambil dari versi NLT, dan ini terjemahnya begini. Aku akan mengajarkan engkau pelajaran tersembunyi dari masa lalu kami, kisah-kisah yang sudah kita dengar dan ketahui. Kisah-kisah yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kebenaran ini dari anak-anak kami. Perhatikan di sini, saudara. Kalimat terakhir bilang, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya. Saudara, di Alkitab sudah mengajarkan supaya apa? Kebenaran firman atau mujizat atau kuasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita jangan pernah berhenti di generasi kita. Jangan pernah berhenti di angkatan kita. Tapi terus ceritakan itu kepada siapa? Anak cucu. Karena gambarannya gini saudara, saya pernah merenung kalau hari ini saya tidak berdiri di atas generasi di bawah saya atau paling enggak di level saya. Siapa yang akan mengajarkan anak cucu saya? Kalau Tuhan izinkan punya keturunan.
Pemikiran yang sederhana ini membuat perenungan saya dalam. Iya ya. Kita nggak bisa mengandalkan, nanti Tuhan pasti akan kirimkan lah orang-orang yang memang Tuhan lahirkan gitu. Apakah bisa? Bisa. Tapi kita tidak menjadi bagian dari pergerakan yang Tuhan mau. Oke? Nah, berikutnya saudara. Di ayat yang ke-7 dibilang gini. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak, perhatikan. Anak-anak yang lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Jadi perhatikan, ayat ini bilang ini, dari generasi orang tua, diceritakan kepada anak mereka, supaya apa? Dari anak mereka, diceritakan kepada siapa? Anak-anaknya nanti. Dengan kata lain apa? Anak cucunya nanti. Gitu. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pelayanan, pelayanan yang hidup adalah pelayanan yang meregenerasi. Amin. Kita tahu kisah di mana gereja zaman hari ini, saudara, banyak sekali kehilangan generasi, kehilangan anak-anak muda, bahkan generasi Gen Z, Gen Alpha. Karena apa? Kehilangan satu generasi untuk menjadi penghubung antara orang tua dengan generasi yang sekarang. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau di generasi kami, generasi milenial, atau di generasi saya, ini boleh menjadi satu jembatan untuk memfasilitasi generasi pendahulu dari orang tua kepada generasi zaman sekarang. Karena kalau tidak ada jembatannya, kita tahu, kita sulit untuk memberikan satu pendekatan, karena dunia kita jauh berbeda, Bapak Ibu. Nah, sama seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius. Pasal yang kedua, ayat yang kedua dibilang gini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi, saudara bisa lihat level ini. Dari Paulus disampaikan kepada siapa? Timotius. Supaya dari Timotius kepada siapa? Orang-orang yang beriman di bawah siapa? Timotius. Supaya dari orang beriman kepada orang-orang lain. Nah, kita harus bisa melihat bahwa pelayanan itu berkesinambungan. Pelayanan itu berkelanjutan. Pelayanan itu beregenerasi. Kalau enggak, ya, itu akan berhenti di dalam satu angkatan saja, saudara. Nah, untuk itu, izinkan saya berbagi. Yang pertama adalah, miliki dulu yang namanya hati akan generasi. Jadi buat Bapak Ibu Saudara, yang hari ini mendengar firman ini, mendengar kebenaran ini, saya mau bilang, selamat, Bapak Ibu nggak bisa lari kemana-mana, karena mulai hari ini, mulai detik ini, saya percaya Roh Kudus berikan hati Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara mulai melihat, mulai menangkap hati akan generasi ini untuk betul-betul kita bawa dengan serius untuk kita doakan. Ya, nah, saya akan mulai dari sini, Bapak Ibu. Sebuah bus. Ini bukan mobil-mobilan. Di balik ini ada satu cerita, saudara, 2011. Jadi zaman itu, tahun ini saya mengikuti Pak Andreas untuk ikut seminar di sana, di sini, ya, dan akhirnya satu waktu sepulang dari seminar, saya itu berada dalam satu bus ini, Transjakarta yang warnanya masih orange ini, saudara. Dan di waktu ini saya mulai termenung. Karena orang-orang sekeliling saya, anak-anak muda, bilang gini, ya kebun binatangnya keluar semuanya, A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Dari situ kok hati saya nggak sejahtera ya. Dari situ kok mulai, ini ngomong apa sih? Disitulah terlibat percakapan saya dengan Tuhan. Tuhan, apa iya nanti surga tuh isinya, mohon maaf ya, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang tua gitu ya. Karena yang saya lihat di zaman itu, di tahun 2010, 2011, saya ikut Rednas RTM pertama kali di Salib Putih 2010.
Dan itu anak mudanya bisa dihitung dengan jari, Bapak Ibu. Dan kalau saya ada di sana beserta dengan kawan-kawan yang waktu itu seumuran dengan saya, itu adalah mujizat. Dan entah gimana kalau dipikir gitu ya, kayaknya anak zaman sekarang nggak mungkin begitu deh. Bukan berarti saya dulu punya hati yang gimana-gimana. Enggak, lebih kepada gini, saya tersadar bahwa itu Tuhan. Kalau Tuhan nggak kuasai, Tuhan nggak mendorong, Tuhan nggak pertemukan saya dan tempatkan serta tanam saya di sini, mungkin nggak akan ketemu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di tahun 2010 itu saya juga ingat, waktu awal saya mengikuti Retnas RTM, waktu ada lawatan Tuhan, hari terakhir waktu kita mau pulang, Tuhan tuh ngomong kuat waktu penyembahan, dan di situ Roh Kudus tuh kuat banget, bilang ke saya untuk, ayo, sharing ke depan sana, sampaikan isi hatiku di mimbar. Waduh, itu musibah buat saya, Bapak Ibu. Pertama kali ikut acara RTM, pertama ikut acara yang mayoritas orang tua, saudara. Tuhan benar-benar jorokin saya untuk berdiri di mimbar dan berbagi kesaksian. Itu benar-benar nervous banget, benar-benar takut banget. Dan di situ saya belajar. Ya udahlah Tuhan. Dengan suara terbata-bata, dan kebetulan waktu itu ada satu pengajar yang kayak main mata dengan saya. Beliau bilang gini, Gus, mau dapat sesuatu dari Tuhan ya. Ngomong sana. Kaget di situ Bapak Ibu saya. Kok bisa gitu? Akhirnya ya dengan keadaan saya takut nggak takut, dalam keadaan yang terpaksa jujur gitu ya, saya naik mimbar dan saya sharing, saya sampaikan pesan yang Tuhan taruh, bahwa kita benar-benar mesti harus tumbuh, kita jangan diam saja, kita jangan banyak teori, banyak pengajaran tapi nggak berbuah. Wow, siapa nih? Anak kemarin sore, anak ingusan ikut ministry orang tua gitu kan, terus dapat pesan teguran. Itu kalau ingat benar-benar sih, saya malu iya, takut iya, ya campur aduk saudara. Tapi balik ke sini, setahun kemudian dalam bus ini ada percakapan sama Tuhan kayak, Tuhan, emang yang masuk nanti ke surga itu adalah orang-orang tua ya? Karena yang saya lihat adalah banyakan seperti itu. Lalu dalam impresi saya, di dalam hati saya, Tuhan bilang, enggak, akan banyak anak-anak muda, akan banyak anak-anak kecil. Oh, lah, tapi ini nyatanya begini Tuhan. Enggak, aku akan membangkitkan generasi anak muda di waktu-waktu yang akan datang. Salah satunya melalui engkau. Waduh, saya sinis, jujur. Siapa aku ini Tuhan? Baru bertobat kemarin sore. Belum juga, waktu itu masih kepikir ya, untuk jadi hamba Tuhan tuh harus sekolah teologi ya, segala macam gitu ya. Nah, tapi ya udah ya, suara itu saya percaya, saya tampung dulu gitu. Baru akhirnya Bapak Ibu Saudara di tahun 2000, setahun kemudian atau 2 tahun kemudian, saya dapat ayat ini. Nah, ayat ini yang menjadi benar-benar hidup di dalam diri saya sampai hari ini, dan saya bilang bahwa ini ayat rema buat saya. Ya, panggilan saya ada di sini. Yesaya 58 ayat 11 sampai 12 dibilang gini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Waktu saya baca ayat ini, kalimat ini kayak, mantap banget nih Tuhan. Berarti saya akan sering berada di dalam tanah yang kering. Dan betul, selalu berjalan dalam kayak tempat-tempat yang tandus, kayak musim yang gak jelas, di mana saya harus berjalan di sana, mulai membangun satu fondasi, mulai membangun segala fasilitas yang ada, segala macam, tentu dengan pertolongan Tuhan ya. Karena Tuhan pertemukan dengan ladang yang saya nggak ngerti, saudara, dan bahkan saya nggak tahu saya harus bergerak dengan siapa. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, dan akan membaharui kekuatanmu. Artinya apa? Saya bakal capek. Dan benar. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan ini. Oke, nah ayat 12 dibilang ini, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad
dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Nah, di sini Tuhan mulai bicara lebih spesifik. Engkau akan menerobos, engkau akan membangun dasar tadi, bicara soal masalah keturunan. Bicara soal masalah generasi. Ya. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Oleh sebab itu, waktu 2013 juga kalau saya tidak salah, saya dapat nama Perasim. Yang punya arti adalah penerobos. Apakah sebuah kebetulan? Saya percaya tidak. Tapi saudara, untuk mendapat panggilan ini, untuk dapat nama ini, buat saya sebetulnya bukan pilihan. Hari ini kalau saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, bukan pilihan saya. Tapi Tuhan yang memilih. Karena hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, yang begitu mahal, kita itu nggak punya hak untuk, Tuhan aku maunya ini. Iya, awal-awal ketika saya dipanggil untuk full timer, saya masih minder. Saya malu kalau ada orang tanya, kamu kerjanya apa? Ya, tapi saya mulai bersyukur di sini di tahun-tahun ini ketika saya dapat rema, dapat calling, dapat panggilan, dapat tujuan hidup. Oke, bahwa hidup saya akan arahnya ke sini. Disitulah Tuhan pulihkan gambar diri saya, Tuhan pulihkan identitas saya, sampai akhirnya saya menerima panggilan ini. Itu di tahun 2013 ya. Nah, akhirnya saudara, setelah 3 tahun berlalu, yang tadi saya ceritakan, saya ketemu Pak Andreas, saya cerita beliau begini begitu. Oke, jalani saja. Nah, kami tahun 2016 akhirnya mulai ibadah perdana, ya, yang namanya Joshua Generation Fellowship. Dulu sih pernah saya mulai, Bapak Ibu, namanya Youth Revival. Sudah ada logonya, Y gitu-gitu ya. Tapi nggak gerak. Kenapa? Waktu Tuhan belum. Waktu Tuhan belum muncul hari itu. Belum terjadi. Nah, akhirnya tahun 2016 saya dipertemukan dengan anak-anak yang join di pemuridan kita. Akhirnya dikumpulkan, dan awal-awal ini saudara, kalau pemuridan kita udah di luar gitu. Artinya kenapa? Bukan bermaksud ya, kenapa sih si Agus kalau ngajak fellowship, pemuridan selalu di tempat yang nongkrong segala macam. Sebetulnya juga bukan mau saya, saudara. Saya jujur, satu momen tertuduh juga. Ini pelayan saya bener nggak ya Tuhan ya? Kok ngajakin orang nongkrong, sharing gitu ya. Bahkan pemuridan. Waktu itu pernah kami pemuridan di coffee shop gitu ya. Jujur sempat tertuduh. Tapi ternyata itu menjadi satu bagian cara pendekatan untuk anak-anak muda gitu. Nah, tapi bukan berarti di setiap daerah budaya yang sama, tentu tidak. Mungkin ada tempat-tempat di mana malah enak kan di alam, di pinggir pantai, di bawah pohon yang rindang gitu ya, di ladang, itu sebenarnya lebih enak gitu. Tapi kebetulan saya tinggal di perkotaan, jadi budayanya seperti itu. Nah, lalu di 2018 kami pindah tempat, ini sebelum pandemi tentunya. Orang-orangnya mulai ke filter, dan kami mengadakan namanya JGF ya, Joshua Generation Fellowship. Itu dari 2016, 2017, 18, 19, sampai 2020 pandemi. Akhirnya kami pindah ke online gitu. Nah, 2022 setelah pandemi mulai menyusut, puji Tuhan, kami pindah tempat juga, dan keadaannya seperti ini. Tuhan makin tambah-tambahkan orang-orangnya. Tuhan makin tambah-tambahkan jiwa-jiwanya. Sampai di tahun kemarin, 2024. Nah, saudara, kalau kita tidak dapat hatinya untuk generasi, jujur mustahil untuk terjadi. Kenapa? Satu percakapan saya dengan beberapa tim, dengan teman saya, tahun 2012-2013 itu saya sudah mulai pemuridan online. Waktu itu ada murid-murid dari Australia, bahkan dari Jepang, ada yang dari US ya. Dan zaman itu internet masih mahal, dan puji Tuhan, Tuhan provide
Saya udah pasang internet yang betul-betul stabil gitu untuk pemuridan online. Saya ingat 2013 ya, 2013. Nah, dari situ puji Tuhan ya, melayani jiwa-jiwa yang dewasa segala macam, bukan hanya online gitu. Dan jujur kata kalau boleh bilang secara finansial saya terbantu ya. Nah, tapi karena mulai masuk tahun 2016, mulai banyak menginvestasikan hidup, waktu, tenaga untuk anak-anak muda, hatinya udah belok nih. Dari yang tadinya cuma ngajar, pemuridan, khotbah gitu ya, udah mulai belok untuk generasi. Lama-kelamaan apa? Ladang-ladang pelayanan itu makin lama makin banyak saya absen dan sudah. Penghasilan jujur mulai turun drastis dan mulai 2016 itulah saya sama istri betul-betul extra mile masuk ke tahun 2017. Finansial kami benar-benar digoyang sama Tuhan, dibangun fondasinya yang harusnya kita banyak memberi makan, tanda petik ya, memberi makan dalam arti baik secara rohani dan juga materi kepada generasi anak muda. Di situ keuangan kami benar-benar lagi hancur, babak belur. Bisa kebayang Bapak Ibu Saudara ya? Kayak kasarnya gini kalau boleh saya bilang ya, udah nggak ada untungnya, yang ada malah memberi. Itu yang terjadi. Pelayanan generasi itu betul-betul berdarah-darah. Kenapa? Di awal tadi saya bilang quote-nya, pencapaian itu hari ini, tapi regenerasi adalah masa depan. Akhirnya saya menangkap hati Tuhan sama istri. Akhirnya ya sudah, sambil sering banyak nangisnya, ya sudah Tuhan kami lewati. Karena ini satu investasi, karena ini sesuatu hal masa depan, ya sudah. Dan jujur kata, di zaman-zaman itu Bapak Ibu, kami mengalami banyak hal pro kontra gitu ya tentang pelayanan generasi ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Kenapa ini harus muncul nama baru segala macam, dapat kritikan ini, kritikan itu segala macam. Jujur hari-hari itu hati kami terluka. Hari-hari itu. Kenapa? Kayak kami melakukan apa yang Tuhan agendakan. Kami sudah coba bahasakan, kami coba komunikasikan gitu ya. Tapi itu tadi, situasi yang terjadi adalah kok merasa tidak disupport, merasa tidak didukung. Saya bergumul di situ, pernah dalam satu percakapan saya dengan istri bilang gini, lebih baik ya udah deh, kita tetap pelayanan, tapi nggak usah ikut organisasi. Cie, terluka nih. Iya, dulu kami terluka. Tapi akhirnya Tuhan memberikan isi hatinya, Tuhan memberikan apa namanya konfirmasi bahwa kamu di sini ditanam. Aku punya rencana besar buat generasi. Akhirnya ya sudah, kita tidak boleh terbuai dengan luka dan kecewa itu, fokus ke Tuhan dan minta Tuhan pulihkan, dan puji Tuhan akhirnya dengan orang-orang yang berseberangan itu saya ketemu satu dengan yang lain, ketemu orang tua, ngobrol, ngasih visi misi bahwa kita tuh kesini loh, kita mau ini loh gitu. Dan puji Tuhan setelah Tuhan gerakkan anak-anak beberapa yang kami mentoring, akhirnya mereka berubah dan berbuah. Disitulah mulai dilihat buahnya dan puji Tuhan. Dukungan demi dukungan terus kami terima sampai hari ini. Dan itu yang menjadikan generasi anak muda zaman sekarang tumbuh dan dewasa, dan di masa usianya, umurnya itu memberi diri buat Tuhan. Itu sesuatu yang langka untuk zaman sekarang, saudara. So, perkenankan momen ini juga saya bilang mau ucapkan terima kasih banyak buat orang-orang, buat orang tua khususnya parents yang benar-benar memberi kepercayaan, yang menginvestasikan waktu, tenaga, bahkan mensupport pelayanan generasi ini untuk tetap berjalan sampai hari ini. Ya. Nah, jadi saya mau bilang Bapak Ibu, bahwa pelayanan generasi itu mahal. Tapi percayalah, kalau kita dapat hatinya, kita akan terus bergerak. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara gini, loh saya kan udah usianya segini, udah nyambung Gus gitu. Nanti saya akan jawab. Ya. Tapi yang kedua, nih, jangan sampai berhenti di kita.
Saya selalu mengarahkan teman-teman, tim, saya juga mengencourage Bapak Ibu, mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini supaya apa? Yuk geraknya sama yuk. Itu apa? Posisi kita, jangan terus kita pegangin. Miliki pola berpikir bahwa sewaktu-waktu saya harus tergantikan. Sewaktu-waktu posisi ini harus saya berikan kepada orang lain. Amin, saudara. Karena di kekristenan, di pelayanan itu sangat sensitif kalau bicara soal masalah posisi dan finansial, betul enggak ya? Tapi saya nggak bicara soal masalah keuangan. Tapi bicara posisi di dalam pelayanan itu sensitif. Sensitifnya apa? Kalau udah nggak dapat jadwal pelayanan, nggak dipercaya lagi, nanti gampang mundur. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Makanya apa? Dari sekarang kita harus bangun, jangan pernah berhenti di kita. Bahkan hari ini, saya sama istri sudah berpikir, kapan nih kami harus melepas Joskin ini ke anak yang jauh lebih muda dari kita. Bukan berarti ninggalin mereka, enggak. Tapi kita harus sadar, tahu diri bahwa posisi jabatan itu adalah betul-betul Tuhan yang kasih, Tuhan yang titipkan. Dan kalau itu titipan, sewaktu-waktu kita harus berikan juga kepada pelari selanjutnya. Inilah yang saya ajak buat Bapak Ibu sekalian, supaya kita sepikir, sehati mulai hari ini, apapun posisi Bapak Ibu Saudara, entah di gereja, entah di ministry, entah di persekutuan, apapun itu namanya, saudara, saya mau bilang, bahwa posisi Bapak Ibu Saudara nggak selamanya ada di situ. Justru kalau kita bicara pelayanan yang berhasil adalah Bapak Ibu Saudara berhasil mencetak orang-orang yang punya nilai seperti Bapak Ibu Saudara, punya hati seperti Bapak Ibu Saudara untuk membantu saudara pelayanan. Itulah keberhasilan pelayanan. Jadi kalau ada pelayanan yang terus-menerus, semua bergantungnya sama kita, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, yuk mulai buka hati, buka mata, buka wawasan bahwa nggak selamanya loh. Bahwa kita yang menjadi orang yang di depan, akan ada waktunya di mana kita juga harus berikan tempat itu kepada orang yang jauh lebih muda, jauh lebih proper, jauh lebih relevan, supaya menjangkau angkatan-angkatan lainnya. Amin. Nah, seperti firman ini bilang, Mazmur 127 ayat 4 tadi. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi saudara, seperti firman ini bilang, seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi kebayang ya, seorang pahlawan hendak melesatkan anak panahnya ke satu target. Itulah tugas Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya mempersiapkan anak panah ini kepada target, kepada tujuan yang Tuhan mau. Ini tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Nih, saya akan kasih data. Tahun 2017, waktu sepulangnya Pak Andreas, kita retret pertama kali tanpa beliau, ternyata Tuhan sudah ngomong mulai dari situ. Ya, saya kasih diagram mirip seperti ini, tapi waktu itu masih tahun 2017. Nah, sekarang saya update populasi kelompok usia di Indonesia 2024. Usia 75 yang biru itu adalah laki-laki atau pria, merah itu perempuan, ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, di umur 75 ke atas itu sekitar 50 juta. Ya, di range sekian. Perhatikan, usia 0 sampai 4 itu 250 juta, berapa kali lipat itu. Oke. Dan umur 5 ke 9 sama, di angka 200-an juta. Umur 10 sampai 14 sama, di atas 200-an juta, dan seterusnya. Artinya apa? Ladang pelayanan kita itu banyak di bawah. Seperti diagram yang Bapak Ibu lihat di sini. Ya. Dulu saya fokus di segitiga atas sama tengah. Padahal usia saya masih muda. Oke. Tapi waktu Tuhan dari tahun 2013, dari tahun 2016, Tuhan udah ngasih regenerasi. Ya, karena apa? Tuhan mau supaya angkatan di bawah kita betul-betul memperoleh keselamatan dan mengenal Tuhan secara
pribadi. Karena hari-hari yang akan datang begitu jahat, saudara. Karena kemajuan teknologi membuat orang akan jauh dari Tuhan. Itu sudah dipastikan. Kesempatan yang indah ini saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita mau supaya mulai melek, terbuka, bahwa jangan pernah berhenti di kita. Pikirkan angkatan yang lain, saudara. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Investasikan. Apa yang perlu diinvestasikan? Kasih gambar ini, Bapak Ibu. Ini pernah dikotbahkan Pak Ayosi ya, di waktu Rednas, ya. Bapak Ibu bisa lihat. Yang muda itu punya waktu banyak, ya. Kemudian yang middle age, yang umur-umur sekitar 40 gitu ya, waktunya udah mulai nggak ada, terlalu sibuk. Sedangkan yang senior, orang tua, waktunya banyak, ya. Jadi apa yang perlu diinvestasikan? Buat anak muda, hei anak muda, waktumu banyak. Investasikan buat generasi. Tapi kan saya kerja nih, usaha nih. Ya udah, nanti ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah, buatnya Bapak Ibu yang orang tua, Bapak Ibu punya waktu banyak. Kalau Bapak Ibu bilang, waduh udah gak nyambung lagi Gus, doakan. Waktu yang Bapak Ibu punya, investasikan untuk berdoa bagi generasi. Ya. Nah, sekarang keuangan. Anak muda, mohon maaf. Makanya saya bilang, pelayanan generasi itu mahal. Dan itu satu arah, memberi. Oke. Nah, tadi kalau yang usia menengah, ya 40 ke atas, kalau bilang, wah saya nggak punya waktu. Punya duit nggak? Bukan berarti nodong nggak, Bapak Ibu, sama sekali tidak ya. Tapi lebih gini, coba, apa yang bisa dilakukan? Nggak harus bicara duit. Bentuk support itu nggak perlu sesuatu yang sifatnya materi. Mungkin kalau Bapak Ibu punya ruangan, punya tempat yang bisa dipakai buat anak-anak muda ngumpul, sok. Fasilitasi. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mau membuat terkutuk gitu, maksudnya nggak mau kasih duit, makanan boleh. Ajak mereka jajan apalah supaya ngumpul jadi satu untuk sharing-sharing segala macam gitu ya. Nah, yang senior tetap punya duit, tapi nggak sebanyak yang produktif. Oke? Nah, Bapak Ibu bisa lakukan itu dan doakan, tanya sama Tuhan bentuk apa yang bisa dilakukan untuk support pelayanan generasi. Ya. Kemudian, anak muda, tenaganya full power. Makanya Bapak Ibu kalau ada acara apa-apa di kota daerah Anda yang melibatkan anak muda, nggak apa-apa, manfaatkan aja. Ya, hanya di anak-anak kita itu, anak muda, kasih makan aja banyak. Habis itu, John tolong bantu ini, gitu ya. Karena badannya beliau gede gitu ya. Nah, yang usia menengah juga, energi juga masih oke lah gitu. Jadi, oke lah, kalau misalkan kita terbatas waktu segala macam, apa yang bisa dilakukan, oke, berikan. Ya, tenaganya berikan. Misalkan perlu datengin ke rumahnya, diberi encouragement, didoakan, datang. Ya, lakukan kunjungan. Orang tua, ya karena kekuatannya menurun, ya sudah, lakukan tadi, waktu atau apa yang kita punya, kita bisa bagi. Yang terakhir, wisdom atau hikmat, kemampuan, kapasitas gitu ya. Mohon maaf, anak muda agak lemah. Yang tadi saya bilang berulang-ulang, pelayanan generasi itu mahal. Kadang kita punya perlengkapan, properti, walaupun harganya juga tidak murah, siap-siap aja. Kalau mungkin ketinggalan, rusak, dan lain sebagainya. Karena apa? Ya itu satu bagian kita untuk mulai mengajarkan supaya Pak, yuk kita caring, kita mulai peduli, kita mulai belajar menghargai apa yang kita punya, segala macam gitu ya. Nah, tapi itulah kelemahannya. Oke. Nah, yang menengah punya wisdom yang cukup, punya kompetensi yang memadai, bagikan itu. Ya. Sama, yang orang tua juga punya hikmat dan kompetensi yang cukup. Bagikan itu, sharing itu. Caranya gimana?
Bagi Bapak Ibu yang cukup punya waktu, mungkin juga punya tempat yang bisa di-share, yang bisa dibagi, ajak mereka makan, ajak mereka minum. Mulai di situ Bapak Ibu Saudara influence, kasih pengaruh yang betul-betul bernilai. Teladani hidup mereka dan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang nih loh, cinta Tuhan tuh kayak gini. Memberi diri kayak Tuhan tuh kayak gini. Saya percaya kok kalau dengan pendekatan seperti itu, Bapak Ibu Saudara dapat respect. Saya jamin. Karena kuncinya untuk menjangkau anak muda, jangan buru-buru atau cepat-cepat dinasehatin. Belum apa-apa, makanya kamu tuh jangan gini, kamu jangan gitu, kamu jangan begini. Oke, anak muda kan bilang, oh iya om, oh iya tante, oh iya pak, oh iya bu. Dibilang, dasar. Ini beneran terjadi. Oke, respectnya, hormatnya hanya luaran di depan, ya. Tapi di belakang, mohon maaf, bisa jadi dia apa? Jadi bully. Tapi kalau kita pendekatannya benar-benar dengan hidup, dengan kasih sayang yang betul-betul tulus sama Tuhan. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, kalau mengasihi generasi atau siapapun, saya bilang, satu arah, one way. Kalau saya bilang titik. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara punya ekspektasi lain, itu akan berbalik menjadi kekecewaan. Betul. Itu yang kami lakukan, itu yang kami kerjakan. Bukan karena kami mampu, karena bisa. Tapi Tuhan yang mimpin, Tuhan yang ngajarin, Tuhan yang mampukan. Dan rumusnya begitu. Supaya apa? Mereka punya respect, mereka punya hormat, kedekatan sama kita secara organik, secara natural. Dan disitulah kita bisa mengarahkan hidup mereka pelan-pelan. Amin. Coba, Bapak Ibu Saudara, setelah dengar webinar ini, tolong lakukan. Ya, apa saja tadi? Ya, saya akan ulang ya. Yang pertama adalah miliki hatinya dulu. Berdoa. Tuhan, apa yang dikhotbahkan aku sih aku belum ngerti Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan. Beri aku hatimu Tuhan. Sampai Bapak Ibu dapat firman-Nya. Oke? Setelah itu, setelah Bapak Ibu Saudara dapat hati, jangan pernah berhenti di kita. Bagikan sesuatu apa yang bisa kita bagikan buat generasi. Dan yang ketiga adalah investasikan. Hidup, tenaga, materi mungkin, atau apa yang Bapak Ibu Saudara punya yang bisa dibagi. Bagikan. Karena saya harus cerita. Waktu kami membangun Joshua Generation ini, seperti tadi saya bilang, banyak kontra, banyak suara-suara yang masuk, begini, begitu. Jujur itu sakit. Dan waktu kami membangun kayak ini, bangun apa sih? Kitanya aja juga butuh nih. Keperluan sehari-hari yang harus dicukupi. Betul saudara, saya pernah berpikir, apa saya kerja lagi ya Tuhan ya. Toh juga saya nggak minta uang sama orang-orang kok. Ada kepikir itu, tapi Tuhan ingat, enggak. Kamu ditanam di sini, kamu sengaja dibangun di sini. Ya sudah, yang namanya membangun masa depan itu belum kelihatan Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika kita hatinya serius ke situ, punya hati akan generasi dan kita menginvestasikan hidup kita, saya percaya satu ledakan generasi yang tidak bisa dipungkiri. Itu Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, semua gereja itu sedang resah soal regenerasi. Entah di Indonesia, bahkan secara global. Bulan Juli lalu, saya dapat anugerah buat mengikuti satu konferensi di Singapura, di mana seluruh negara, bahkan mayoritas di situ ada dari Afrika, dari Eropa, Asia, Australia, kemudian bahkan Rusia, Ukraina yang sekarang masih berperang. Itu betul-betul ada di dalam satu acara ini untuk apa? Belajar bagaimana mencetak, bagaimana menjangkau generasi anak muda. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Satu orang bayarnya 6 juta. 600 dolar Singapura. Itu setara dengan 6 jutaan sekian. Bayangin, biaya daftarnya 6 juta. Kalau berangkat dari negaranya, let's say dari
Inggris. Ya, berapa sendiri buat tiket PP? Puluhan juta. Mereka berani bayar harga, investasikan. Supaya apa? Gerejanya betul-betul muncul generasi. Nah, Bapak Ibu, lihat yang di sekitar Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini revival, ada pergerakan anak muda. Itu Tuhan. Itu Tuhan. So, jangan pernah berhenti di sini. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara supaya nangkep hati Tuhan. Karena tahun depan kita akan membahas generasi. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati dan kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur. Biarlah firman-Mu pada kesempatan ini boleh memerdekakan kami dan Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Aku berdoa untuk setiap orang, untuk setiap siapa yang mendengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menangkap isi hati Tuhan tentang generasi. Hidupmu dipakai untuk bermultiplikasi. Angkatan demi angkatan mulai dibangkitkan melalui hidupmu. Siapapun yang dengar, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dapat urapan ini, engkau dapat hati Tuhan akan generasi, dan Roh Kudus yang pimpin hidupmu. Apa yang harus dilakukan? Silahkan Roh Kudus. Lakukan apa yang harus engkau lakukan. Kerjakan Roh Kudus apa yang engkau perlu kerjakan dalam diri kami. Supaya generasi ini boleh dipulihkan dan regenerasi boleh terjadi. Dan engkau menyelamatkan angkatan demi angkatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dan berikan hikmat dan pewahyuan untuk mulai melangkah apa yang harus dimulai. Terpujilah Engkau Bapa, dan berkat-Mu turun buat kami, dan berkat daripada-Mu turun untuk anak-anak-Mu setiap yang mendengar kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.